kantor Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Ustadz Kainama sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Usir. Wanita tersebut untuk kayak besar. Saya tidak ada. Boleh mungkin bisa sudah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini teman-teman semuanya. Kita akan bahas soal Aristo dan Kainama dan Maha Gurunya Manahem Ali yang katanya akan mengubah dunia, mengubah sejarah dan mengubah semua hal yang sebenarnya fakta. Susah ya, ngerubah fakta untuk jadikan dongeng. Ya itu kerjaan mereka tiga. Tapi dengan nada bicara yang serius gitu loh, serius sekali, yang kayak bener-bener mempertaruhkan nyawa. Apa-apaan kalian ini ya. Mereka ingin memprotes kenapa LAI memakai kata Allah untuk menyebut nama Tuhan dalam Alkitab. Nah begini videonya. Teman ya, ini wabil khusus ke teman-teman yang non muslim, yang Kristen khususnya. Saya dan guru-guru itu berkali-kali mengkritik tentang kata Allah yang diselewengkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan berkali-kali juga saya sampaikan bahwa kami bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan, yang kami kritik, ya, dalam segala hal. Bahkan kami datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, bertemu dengan para staf yang ada di sana, ya, bertemu dengan baik, kami bersilaturahmi, ya, kami sampaikan tujuan kami, ya, dan disambut dengan baik, ya, diskusi berlangsung dengan baik, gitu loh. Nah ini bukti bahwa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kritik, itu kami berani pertanggungjawabkan. Ya, sebenarnya kalau kita tahu ya, kita tahu sejarah dengan baik, maka kita akan paham bahwa orang Kristen itu sudah memakai kata Allah jauh sebelum Islam ada. Itu untuk menyebut nama Tuhan. Tapi memang dalam Kristen itu ya, penyebutan kata Tuhan itu disesuaikan dengan konteks setempat. Contohnya nih ya. Kata Allah yang sebelumnya adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani. Karena diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka tidak memakai kata Allah, tidak memakai kata Elohim, tapi di situ memakai kata Theos. Dari bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya kata yang dipakai bukan lagi Theos, tetapi kata yang dipakai itu adalah Allah. Karena orang setempat di Arab itu menyebut Tuhan secara umum memakai kata Allah. Begitupun juga ketika ke Indonesia. Karena orang Indonesia secara umum menyebut Tuhan itu Allah, maka diterjemahkan menjadi kata Allah dalam bahasa Indonesia. Dan kalau kalian tahu dalam versi-versi yang lain seperti bahasa Batak itu Debata, mungkin kalian juga tahu dalam bahasa Jawa itu memakai kata Gusti gitu kan. Nah kalau dalam bahasa Papua itu biasanya memakai kata tete manis dan banyak hal yang lainnya. Sehingga kalau dibilang oh orang Kristen itu nggak boleh memakai kata Allah, wah parah loh. Bahkan sebelum agamamu ada Aristo, itu orang-orang Kristen sudah memakai kata Allah. Lalu pertanyaan, sejak kapan sebenarnya Kristen itu sudah ada di Arab? Ya kalau kalian tahu, Kristen itu sudah ada di Arab sejak awal kekristenan ada. Karena pada waktu itu kita tahu sendiri, Paulus saja ya, Paulus setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia buta, kemudian dia sembuh dari butanya, dia bahkan pergi ke Arab selama 2 tahun. Dan kalau dibilang Paulus sendiri kan Kristen gitu loh, bahkan dia sudah di Arab, dan itu pada abad-abad pertama, sehingga orang-orang Kristen Arab itu sudah ada di Arab, bahkan 4 abad, 5 abad sebelum adanya agamamu Aristo. Dan juga kalau kita lihat ya pada zaman Pentakosta dalam Kisah Para Rasul dikatakan di situ ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, di situ yang menghadiri itu dari berbagai bangsa, salah satunya juga Arab, dan ada orang-orang yang bertobat di antara 5.000 orang, 3.000 orang dalam pertobatan itu gitu. Jadi kalau dibilang
Ya orang Kristen udah duluan, bahkan ratusan tahun sebelum agamamu ada, itu sudah memakai kata Allah dalamnya. Selain itu ada komunitas-komunitas Kristen yang sudah terbentuk di abad-abad ketiga, abad keempat. Itu mereka itu bahkan sampai ke Yordania, sampai ke Saudi Arabia dan beberapa tempat sekitarnya. Dan ini komunitas-komunitas ini ya menyebar kemana-mana begitu. Dan ada bahkan sebelum agamamu ada. Jadi komunitas-komunitas Kristen ini jelas mereka menyebut tidak memakai kata Elohim karena bukan bahasa mereka. Mereka juga tidak menyebut dalam kata Theos karena itu bahasa Yunani. Mereka memakai kata apa? Allah gitu untuk menyebut Tuhan dalam agama Kristen. Jadi kesimpulan dari sini secara sejarah pun itu menunjukkan bahwa pemakaian kata Allah itu sangat-sangat lumrah, sangat-sangat biasa di kalangan orang-orang Kristen yang ada di Arab. Lah kok kamu di Indonesia mau memprotes LAI itu loh ya, apa nggak konyol gitu loh. Dan kalau merujuk ke akar sejarahnya sendiri sebenarnya sah aja sebenarnya kalau orang Kristen Indonesia memakai kata Allah juga. Karena kan sebenarnya Allah itu untuk menyebut pribadi yang sangat-sangat berkuasa, maha besar yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu dan berkuasa atas hidup kita. Sehingga ketika kita menyatakan Allah itu dengan segala kebesaran pada Allah yang kita sembah. Dan tidak berarti ketika memakai kata Allah itu imannya orang Kristen tuh mempercayai Allah yang sama dengan Allah yang disembah orang Islam gitu. Dan itu berbeda. Ini yang selalu kita bilang. Berbeda, tapi kan di saat-saat tertentu kayak nama bilang katanya Allah Kristen tuh sama. Ada saatnya dia memprotes kenapa pakai kata Allah. Sebenarnya pelin-pelan itu siapa? Aristo kayak nama Manahem Ali. Kalau memang kamu tidak mengizinkan orang-orang Kristen Indonesia memakai kata Allah, ya sudah stop dong mengais-ngais nubuatan dalam Alkitab. Jangan mengais nubuatan di Alkitab tapi muncul kata Allah diprotes. Loh sebenarnya kamu itu menganut ajaran yang Allah Kristen tuh sama dengan Allahmu apa enggak? Kalau enggak ya memang beda kan gitu. Dari awal juga saya sudah bilang gitu. Tapi kalau orang Kristen memakai kata Allah ya memang dari duluan juga kita yang pakai kata Allah gitu loh. Ya selain memang sudah dari awal Kristen tuh memakai kata Allah, Kristen Arab ya. Selain juga Kristen tuh udah di Arab itu udah dari abad pertama. Tapi juga kalau kita lihat manuskrip Kristen itu banyak yang memakai kata Allah dalam penulisan terjemahan dalam Alkitabnya maupun dalam tulisan-tulisan bukunya. Nah kalau nggak percaya itu ada kitab Injil berbahasa Arab. Nah terjemahan Injil dalam bahasa Arab inilah yang menjadi salah satu kunci penting yang mana Kristen dulu itu memakai kata Allah juga untuk menyebut Tuhannya begitu. Misalnya dalam Injil Matius ataupun Markus, di situ kan untuk menyebut kata God atau Theos atau Tuhan itu selalu diterjemahkan dalam bahasa Allah. Dalam Allah, bahasa Indonesia yang kita tahu juga sebenarnya memakai kata itu untuk menerjemahkan Tuhan, itu biasanya memakai kata Allah juga di Indonesia. Nah, dalam teks yang saya dapat juga dalam terjemahan Injil oleh Said Ibnu Al-Mutakhir dalam abad ke-8 juga di situ memakai kata Allah untuk menyebut nama Tuhan. Bahkan juga Injil berbahasa Arab dari era Umayyah juga memakai kata Allah untuk menerjemahkan Tuhan. Dan juga karya literatur Kristen banyak juga yang menyebut kata Allah untuk menyebutkan kata Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kalian permasalahkan ketika datang ke LAI? Kalian pikir LAI itu orang-orang bodoh gitu, yang kalian kasih tahu gini terus kemudian dia rubah LAI. LAI itu tim gede loh bro. Dan tim inilah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang kalian pakai untuk korek-korek Injil. Seandainya itu masih dalam bahasa Ibrani, mana paham kalian itu. Mereka tim besar, solid untuk menerjemahkan itu. Bahkan kalau kalian tahu, mereka tidak hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada beberapa bahasa-bahasa daerah juga ada penerjemah, tim penerjemah. Dan satu kata aja, itu untuk mencari terjemahannya, itu memerlukan waktu yang panjang, digumuli panjang, disesuaikan konteksnya, dan lain-lain. Kok kalian mau ngubah sejarah dengan datang bertiga, tanpa undangan, tanpa data yang valid, tanpa mengetahui sejarah, kemudian kalian mau ngubah itu seenak jidat kalian?
Bos, bangun dari mimpi kalian. Kalian bukan siapa-siapa. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kiranya ini menjadi informasi penting bagi kita dan juga menjadi edukasi bagi kita. Di mana ada 3 orang mualaf. Mereka mengaku sebagai mualaf dan mereka mengaku sebagai orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang sudah sekolah tinggi, teman-teman ya. Setelah mereka meninggalkan kekristenan, kemudian mereka dalam setiap konten-konten mereka di channel manapun itu, mereka selalu membahas Alkitab dan juga membahas tentang kekristenan. Bahkan tidak sampai ke situ, teman-teman. Kita lihat tadi yang 3 orang ini dengan nekatnya ya, dengan nekatnya mereka datang ke kantor LAI. Dan di sana mereka menyampaikan rasa keberatan mereka terhadap terjemahan Alkitab Indonesia ya, di mana lembaga LAI sudah memuat kata Allah ke dalam bahasa Indonesia yang menurut mereka, yang 3 orang ini yang menurut mereka bahwa itu adalah milik mereka kata Allah itu. Nah teman-teman, inilah mereka-mereka yang benar-benar tidak tahu malu sama sekali. Sekali lagi, mereka tidak tahu malu. Mereka tidak mengerti sejarah dan tidak menyelidiki sejarah, tidak pernah membaca sejarah. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita Luis Prasetyo, bahwa di pra-Islam itu, di zaman sebelum adanya Islam itu, kata Allah itu sudah dipakai oleh orang Kristen sebelumnya, bahkan di abad pertama ketika Paulus datang ke Arab sana untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Arab. Nah, bahkan kita tahu peristiwa Pentakosta ya, di sana juga para rasul itu berbicara dan kedengaran kepada orang-orang Arab di sana bahasa Arab yang disampaikan oleh para rasul, dan tentu saja mereka mengerti kata Allah itu dalam bahasa mereka sendiri. Nah, artinya teman-teman, sejak abad pertama saja sudah ada penggunaan kata itu. Bagaimana mungkin kemudian ada agama yang muncul pada abad ke-7 kemudian mengklaim dan menuduh orang-orang yang memakai kata Allah itu yang di abad pertama? Apakah mungkinkah orang-orang atau golongan-golongan di abad ke-7 mengkritik golongan-golongan di abad pertama yang duluan menggunakan kata itu? Nah, kalau mau konsisten, maka kita harus tahu dulu bahwa Alkitab itu, baik itu Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur, kitab Injil, itu sudah jauh ada sebelum ada kitab suci mereka, teman-teman ya. Kalau mau konsisten, jangan pakai tokoh-tokoh atau nama tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab seperti Musa, Abraham, seperti Salomo dan lain sebagainya. Nah, kalau mau konsisten, semua itu jangan dipakai di kitab sucimu, karena semua itu sebelumnya tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau mau konsisten, nah itu dia teman-teman ya. Jadi kita orang Kristen tidak pernah mengkritik itu, karena kita tahu ya biarlah mereka menuliskan itu di kitab suci mereka. Yang jelas iman kita tidak terganggu dengan adanya itu. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya kita lebih cerdas lagi untuk beragama ya. Kita harus menyelidiki sejarah, bahkan prasasti yang sebelum abad ke-7 itu sudah ada itu penggunaan kata Allah. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.